Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk sahabat Ram Law Official yang masih setia menonton channel ini, dan tidak lupa juga kita terus mengingatkan untuk teman-teman selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan untuk teman-teman yang baru, salam kenal dari kami YouTube channel Ramla Official. Di sini sudah ada Bang Robi. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah. Untuk minggu ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan itu juga dari teman-teman Ramla Official yang setia menonton YouTube ini. Dan semoga kiranya masalah mereka juga bisa kita berikan jawaban yang baik ya Bang, biar membantu dan juga memberi ilmu pengetahuan untuk teman-teman yang lain, khususnya mengenai ilmu pengetahuan hukum ya Bang. Oke. Untuk minggu ini ada 2 pertanyaan Bang. Alhamdulillah. Yang pertama ini saya akan bertanya mengenai Assalamualaikum Bang Robi. Saya mau nanya, jadi di rumah itu ada pohon nangka, buahnya jatuh ke genteng tetangga. Tetangga minta ganti rugi, benerin atap, sama kena kompornya. Kalau menurut hukum memangnya siapa yang bersalah ya Bang? Apakah saya bersalah? Itu Bang. Ya, makasih. Alhamdulillah, terima kasih buat pemirsa yang telah bertanya melalui WhatsApp, email, dan YouTube channel Ramla Official. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya analogikan seperti kambing atau lembu yang sedang kita angon. Yang kita angon di suatu daerah, tetapi tidak kita awasi, tidak kita ikat. Lembu dan kambing ini tanpa sepengetahuan kita memakan tanaman orang lain, memakan tanaman orang lain, sehingga tanaman yang ditanam oleh petani di tempat kambing dan lembu itu diangon merasa kerugian. Sekarang sama tadi pertanyaan, apakah itu bisa dimintakan pertanggungjawaban? Kepada siapa diminta pertanggungjawaban? Apakah kepada kambing atau lembu itu, atau kepada siapa? Di dalam hukum ini masuk kategori kelalaian. Di dalam hukum ada sengaja atau tidak sengaja. Ini masuk kategori ketidaksengajaan atau khulfah. Khulfah itu bisa diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bagaimana? Bisa pidana, bisa perdata. Artinya tadi pertanyaannya, bisa nggak diminta pertanggungjawaban? Bisa. Kepada siapa diminta pertanggungjawaban? Kalau kepada yang tadi itu kambing dan lembu tadi diminta pertanggungjawaban kepada pemilik kambing dan lembu tadi, karena dia lalai mengawasi, mengikat di tempat yang semestinya kambing itu memakan rumput, tapi dibiarkan sehingga dia memakan tanaman orang lain yang menyebabkan kerugian terhadap orang tersebut. Oleh karena itu si pemilik lahan, petani tadi berhak meminta kerugian, menuntut kepada si pemilik lembu. Demikian juga tadi pertanyaannya berkaitan dengan tanaman. Tanaman tadi tanaman nangka yang jatuh ke pekarangan orang lain yang menyebabkan genteng rumahnya rusak, jebol, dan mengakibatkan alat elektronik seperti mesin cuci dan lain-lainnya hancur. Apakah bisa diminta pertanggungjawaban kepada pemilik
pohon nangka tadi? Ya bisa secara hukum, karena si pemilik pohon nangka lalai untuk merawat, mengawasi pohon sehingga tidak masuk ke pekarangan orang lain. Nah, jadi kita bisa memintakan pertanggungjawaban karena kelalaiannya. Gitu. Pertanggungjawaban hukum apa yang bisa dimintakan? Di dalam hukum bisa dua pertanggungjawaban, karena khulfa atau lalai ini di dalam hukum pidana bisa juga diminta pertanggungjawaban. Di dalam kitab hukum pidana itu bisa masuk kategori melanggar pasal 201 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya, kealfaannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam 1 dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang. 2, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain. Yang ketiga, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati. Oleh karena itu, itulah tadi unsur-unsurnya. Secara pidana bisa diminta pertanggungjawaban, atau secara hukum perdata bisa juga dimintakan ganti rugi. Ini masuk kategori perbuatan melawan hukum. Minta ganti rugi. Kalau lihat tadi penjelasannya, si korban pemilik rumah yang kejatuhan pohon nangka tadi meminta ganti rugi kepada pemilik pohon. Saya kira ini sudah baik, tinggal dimusyawarahkan aja bagaimana tata cara sistem ganti ruginya. Oleh karena itu, kesimpulannya, si pemilik pohon nangka tadi punya kewajiban mempertanggungjawabkan atas jatuhnya buah nangka ke pekarangan orang lain yang menyebabkan rumahnya rusak dan alat elektroniknya rusak juga. Oleh karena itu tadi si pemilik wajib mempertanggungjawabkannya dengan mengganti rugi kerugian terhadap tetangganya. Gitu. Jelas ya, Bang. Semoga sahabatnya yang bertanya juga mengerti dan sebenarnya yang memang lebih baiknya harus kita musyawarah. Baik-baik nggak usah ke jalur pidana atau ke jalur pengadilan ya, Bang. Lebih baik pas musyawarahkan ya, karena siapa yang mau kejatuhan nangka nggak ada. Si yang nanam pohon juga nggak nyuruh nangkanya jatuh, dan yang kena ketiban nangka juga nggak nyuruh nangkanya juga jatuh kayak gitu. Di dalam hukum juga hukum tertinggi adalah kesepakatan para pihak. Hukum perdata. Jadi baiknya musyawarah lah. Itu jalan terbaik untuk mendapatkan keadilan masing-masing para pihak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Iya, baik. Ini Pak, saya mau bertanya, berapa lama ya masa penahanan tersangka di kepolisian? Karena saudara saya sedang ditahan di kepolisian. Mohon arahannya, Pak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan dari pemirsa tentang saudaranya yang saat ini lagi ditahan dan berstatus tersangka di tingkat kepolisian. Berapa lama masa tersangka ditahan di tingkat kepolisian? Penahanan ini adalah kewenangan subjektif dari para penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar si tersangkanya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, atau tidak melakukan perbuatan pidana serupa atau lainnya.
Sehingga atas dasar itu penyidik di tingkat kepolisian berhak untuk menahan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Berapa lama masa penahanan? Di tingkat kepolisian, polisi untuk tingkat tahap pertama, si tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari. Nah, selanjutnya apabila proses penyidikannya belum tuntas, maka dilakukan penambahan penahanan selama 40 hari. Nah, ini terlebih dahulu meminta persetujuan kepada jaksa penuntut umum. Nah, itu di tingkat kepolisian. Berikutnya setelah di tingkat kepolisian, nggak apa-apa kita tambahkan, karena seluruh proses penahanan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung itu keseluruhannya sekitar 400 hari yang terbagi atas di tingkat tadi, di tingkat penyidikan 20, diperpanjang 40, di tingkat kejaksaan itu selama 20 hari proses penahanan pertama, diperpanjang dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari. Nah, jadi di tingkat kejaksaan ada 50 hari. Berikutnya di proses tingkat pengadilan itu masa penahanan pertamanya 30 hari. Diperpanjang dengan persetujuan Ketua Pengadilan selama 60 hari. Di tingkat pengadilan tinggi, tingkat pertama, proses pertamanya itu masa penahanannya 30 hari. Kalau belum selesai proses pemeriksaannya, diperpanjang 60 hari. Di tingkat Mahkamah Agung begitu juga, tingkat pertama 50 hari. Apabila belum selesai proses pemeriksaannya, diperpanjang melalui persetujuan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari. Total keseluruhannya dari tingkat kepolisian, jaksa penuntut umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung berjumlah 400 hari. Apabila dalam tahap penahanan di tingkat penyidikan, penuntutan lewat dari batas waktu tapi tidak dilakukan proses penambahan penahanan, maka demi hukum si tersangka wajib dilepaskan. Kira-kira begitulah proses penahanan, waktu dan konsekuensi dari seorang tersangka yang ditahan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan agama. Nantinya seluruh jumlah nilai penahanannya akan dihitung dari jumlah putusannya. Dikurangi. Apabila nanti putusannya 2 tahun, maka dikurangi dari masa penahanannya di tingkat kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Oke. Sudah cukup jelas, emang sudah dijelaskan dari tahap yang paling kecil, paling rendah itu di kepolisian sampai ke Iya. Mungkin sahabat-sahabat RAM bisa ikut men-share informasi ini, karena ini menurut kita juga penting ya untuk orang-orang yang mau tahu mengenai hukum. Kan banyak mungkin belum tahu hukum berapa lama ya. Misalnya masuk di penjara tahap kepolisian itu pasti banyak, karena teman-teman saya juga pada nanya juga beberapa, karena belum paham kayak gitu. Apakah kalau misalnya nanti udah lama di kepolisian, apakah nanti pas di penjara dimasukin ke rutan itu ada pengurangan? Ternyata ada ya Bang, dikurangin. Ada. Yang paling penting tadi itu, kalau seandainya masa penahanannya sudah habis, tidak ada proses perpanjangan penahanan, dan masa penahanannya sudah habis, si tersangka tidak dilepaskan, maka si tersangkanya berhak meminta untuk dilepaskan, karena demi hukum si tersangka wajib dilepaskan oleh masing-masing tingkatan. Teman-teman, untuk episode kali ini kita sudahi 2 pertanyaan
ini. Dan teman-teman yang mau bertanya, berkonsultasi, boleh melalui WhatsApp, Instagram, atau komen di kolom komentar YouTube channel Rama Official. Ya. Untuk teman-teman yang lain yang belum subscribe, kita masih tunggu untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen, like, dan juga share di sosial media kalian, biar semua pada tahu nih mengenai hukum. Yang ringan-ringan dulu nih Ya, kita bahas ya, ya Bang. ya. Karena memang pembahasan kita memang yang real dari teman-teman dari masyarakat yang pernah mengalaminya dan yang bertanya kayak gitu. Cukup sekian channel YouTube minggu ini, dan sampai jumpa di channel-channel YouTube selanjutnya. Salam Cakrawala Hukum.